Malam Ibu. Gimana nih Bapak kabarnya nih? Alhamdulillah. Sekarang ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sehat Bu. Udah. Dari kemarin memang apa Bu sempat mau drop gitu jadinya. Tapi sekarang alhamdulillah kondisinya sudah stabil kembali dan sudah sehat. Ibu sendiri gimana kabarnya? Nah, baik Bapak, baik. Sehat. Selalu sehat kita Pak ya. Alhamdulillah. Amin. Oke. Um, Ya, untuk memulai pertemuan kita nih Pak, bolehlah dulu Pak ya kita perkenalkan diri Bapak dulu ya. Silakan Bapak. Boleh. Siap. Oke Bu. Nama saya Pak Effendi nih Bu. Saya kebetulan sebagai kepala sekolah nih di salah satu SD lah yang terletak di pesisir lah Papua. Nah di sana Bu. Pokoknya, nah itu dia Oh, Bu. jauh ya Pak Jadi ya. di pinggiran lah pokoknya bisa dikatakan kayak di 3T gitu Bu, agak jauhan kan gitu, di pelosok gitu maksudnya. Ya salah namanya juga jauh dari perkotaan Bu. Jadi kondisinya ya di pesisir apalagi yang pastinya di pesisir Papua Barat sana Bu pokoknya. Itu dia agak di pinggiran gitu. Iya Pak, jauh ya. Iya Bu, sangat jauh sekali. Boleh main-main nanti ke sana berkunjung ya Bu. Kami welcome. Wah, terima kasih Bapak. Ya Bu, sama-sama. Oke. Baik. Dengan Bapak Effendi, Pak Iya, Effendi, di sini kegiatan kita ini kan percakapan ya Pak ya. Nah, iya percakapan kita betul, ini betul. kira-kira apa yang menjadi tujuan Bapak Effendi? Maksudnya tentang sekolah ini Bu ya, langsung ya tentang di sekolah yang Ya, saya Bu. ya Pak. Ya, mengenai keadaan sekolah yang sudah Bapak ceritakan jauh dari pesisir Mm-mm. pantai gitu ya Pak ya. Iya, iya Bu, betul, 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 betul. Memang gini Bu, di sekolah saya ini namanya juga Ibu juga paham kemungkinan ya di daerah pinggiran kan gitu, 3T kondisinya. Nah, di sana itu namanya juga agak di pelosok. Jadi eh, pengennya sih bagus, pengennya yang bagus-bagus memang. Tapi dengan kondisi yang ada sekarang ini, sekolah kami memang tetap tetap aktif atau proses belajar itu tetap berjalan kondisinya. Nah, tetapi ada beberapa masalah, Bu. Nah, ada beberapa masalah terkait tentang itu. Jadi, contohnya apa masalahnya? Misalkan di sekolah itu ya peserta didik itu, Bu, ataupun murid-muridnya itu agak kurang kehadirannya, malas gitu, sekolahnya juga agak malas, kadang-kadang masuk, kadang tidak gitu. Terus ada juga misalkan kayak saya ini menceritakan dulu ya Bu kondisi sekolah saya itu seperti apa. Terus ada juga guru-gurunya. Nah, guru-gurunya juga di sini Ya. masih juga kurang gitu. Bisa saya katakan kurang lah karena masih sedikit gitu kondisinya. Terus minat-minat kesadaran kesadaran masyarakat setempat ataupun terkait misalkan ada orang tua didik. Nah, seperti itu kalau ke dunia pendidikan ini masih juga kurang gitu, Bu. Itulah kalau kalau latar belakang di sekolah saya itu seperti itu, Bu, kondisinya. Nah, di situ dia. Jadi kalau saya pengennya sih, ini terkait pengen Bu, tadi kan udah saya ceritakan latar belakangnya di sekolah saya. Nah, sekarang saya pengennya ini pengennya sih pengen meningkatkan komitmen saya itu ada Bu. Eh, untuk meningkatkan sekolah itu tadi, namanya SDN Karas Bu, yang di tempat saya itu. Pengennya meningkatkan sekolah tersebut. Terus setelah itu pengen juga gimana caranya ya orang tua wali atau masyarakat setempat itu menyadari bahwasanya pendidikan di wilayah dimanapun itu berada, pendidikan itu memang penting gitu Bu, sehingga dengan demikian ya nanti anak-anaknya atau peserta didik itu nanti yang pengen bersekolah itu mereka sadar gitu, jadi keinginannya kuat gitu, pengennya sih seperti itu. Tapi
dari background tadi tidak memungkinkan gitu. Tapi pengennya memang saya pengen maju gitu, Bu. Itulah kira-kira Bu gambarannya. Gimana Bu? Eh, Bapak tadi mau meningkatkan kesadaran ya Pak ya, Iya, supaya betul. Pengen sekali itu. muridnya itu rajin lah ke sekolah gitu Pak ya. Kemudian Iya gurunya betul juga Bu. rajin ke Ah, ah. sekolah. Baik. Nah, sekarang eh, bagaimana cara Bapak Effendi dapat meningkatkan sekolah dan menyadarkan guru Hmm. dan peserta didiknya itu bagaimana caranya Pak kira-kira Pak? Iya sih, terkait tentang itu memang sebenarnya banyak sekali yang diinginkan memang Bu, terkait meningkatkan baru kesadarannya. Nah, seperti itu pengen sekali. Saya sih pengennya gini Bu, kalau saya sendiri berpikir gimana ya caranya terkait meningkatkan sekolah tersebut dengan mengoptimalkan daripada guru tersebut pertama Bu. Nah, karena apa? Karena kondisinya itu kan di pinggiran Bu. Jadi guru banyak yang merantau ke kota kondisinya. Terakhir betah di kota, setelah itu ya dia menetap di kota gitu. Pada akhirnya sedikit minat daripada guru yang ada di sekolah saya. Nah, karena itu saya pengen di sini mengembangkan untuk guru dulu, Bu, membuat pengembangan untuk guru dulu, misalkan ya merekrut daripada guru yang berkualitas misalkan, tapi sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Pengennya kan ya membuat rekrutmen, pengen menerima guru, mengembangkan gurunya, atau artinya di sini guru itu yang masuk dengan kapasitas di saya tempat saya ini muridnya 120 Bu jumlahnya dan ada 6 kelas di sini. Tapi gurunya cuma 4 gitu. Artinya kebanyakan gitu. Muridnya kebanyakan terus gurunya sedikit. Nah, makanya saya pengen eh, merekrut guru gitu, Bu. Nah, itu meningkatkan guru lah atau SDM gitu, Bu. Sehingga nanti rasio antara murid tadi dengan gurunya klub ataupun seimbang gitu. Nah, itu terkait peningkatan di pendidikan sekolah saya, Bu. Setelah itu, kalau untuk menyadarkan orang tua, nah saya pengennya sesekali mengundang orang tua wali itu ke sekolah, terus membuat kegiatan bareng-bareng gitu Bu, supaya mereka tahu bahwasanya pembelajaran itu memang penting. Artinya di sini mengedukasi, membuat pendidikan kepada orang tua wali pelan-pelan, tetapi bisa diterima gitu. Jadi tidak langsung pek kita, tidak, tapi pelan-pelan mensosialisasikan baru membuat kegiatan di sekolah itu agar gurunya agar orang tua walinya juga menerima gitu pelan-pelan uh, sehingga ya bahwasanya apa itu penting, pendidikan itu penting. Nah, ngerti seperti itu. Nah, itulah kira-kira Bu ceritanya. Nah, dari cerita Bapak tadi, kira-kira nih Pak, Hmm, setelah Bapak selami gitu kan, nah betul. nilai berapa yang ada di sekolah Bapak sekarang ini? Nilai maksudnya ukuran yang sekarang ada kayak guru gitu ya Bu ya. Sekarang berjalannya Ya, di sekolah saya berapa gitu ya sekarang maksudnya Bu? perjalanannya iya, iya betul Pak. Waduh, kalau kalau di situ kita simpulkan ya masih rendah, Bu. Karena apa? Karena dari segi rasio aja di sekolah saya muridnya 120, baru ada 6 rombel. Nah, terus gurunya cuma 4. Dari situ sih ya pembelajaran pasti ya nggak maksimal gitu, Bu. Dari situ. Terus nah itu dari segi penilaian jumlah ya, Bu. Artinya saya di sini menilai bahwasanya masih kurang lah kemungkinan ya kalau kira-kira nilainya berapa ya maksimal kalau misalkan sampai 10 misalkan maksimal saya menilai di sini masih kurang efektif yaitu berada di posisi 4 kurang lebih Bu segitu masih. Nah, berarti kalau misalnya nilainya kira-kira maksimalnya itu 10, posisi sekarang itu 4 ya Pak ya? Iya, posisinya 4 masih Bu di sekolah saya itu. Oh, gitu. Masih situ. Nah, nah selama ini mungkin Bapak bisa melihat, meninjau ya Pak ya, Betul ya Bu. hambatan, mengenai hambatan, kemudian atau gangguan ya
gangguan yang terjadi di sekolah itu apakah bagaimana? Apakah ada bagaimana gitu, Pak? Ada Bu, memang betul. Ya itu tadi termasuk Bu, hambatan itu apa namanya, alami di sana itu, ya salah satunya itu tadi, kurangnya kurangnya kesadaran para masyarakat itu atau orang tua wali itu dalam, eee, mengerti pendidikan gitu Bu. Itu termasuk hambatan saya mengedukasi daripada, murid-muridnya. Artinya apa? Karena kurangnya di situ minat daripada orang-orang tua itu tentang pendidikan, terakhir ya tidak ada dorongan terkait tentang murid-murid itu untuk sekolah gitu Bu. Nah itu itu menurut saya jadi hambatan, bahwasanya terakhirnya apa, yang terjadi itu murid pada malas sekolah, tingkat kehadirannya kurang. Nah seperti itu jadinya Bu. Nah itulah menurut saya Bu, di sekolah saya. Nah, dari hambatan itu ya Pak, dari yang Bapak paparkan Mhm. tadi, apa kira-kira solusi yang Bapak dapatkan? Kalau solusi sih di sini yang saya inginkan, ya pengennya ya Bu ya, ini pengennya, pengennya. Solusinya harus salah satunya ya kita membuat, kalau dari segi guru dulu ya Bu, dari segi dulu, membuat misalkan, sosialisasi, terkait tentang, pemahaman guru dulu pertama saya. Saya pengennya, membuat pemahaman guru. Nah, supaya apa, mindset guru itu juga bisa, berubah. Artinya dimanapun dia mengajar, mau di pelosok ataupun di pinggiran, setelah itu ada juga di kota, ya sama aja gitu maksudnya. Apalagi pengennya lagi, itu salah satunya Bu, artinya merubah mindset guru dimanapun berada itu sama aja mengajar itu seperti apa. Terus yang kedua, pengennya solusinya, saya mau di situ, warga di situ yang sudah misalkan sarjana, yang sarjana itu pengennya mengajar di lingkungan situ, masyarakat situ. Nah, itu juga sebagai solusi sih. Cuman ya itu sebelumnya harus ada, sosialisasi terkait tentang, ya komitmen lah tentang masyarakat tersebut di situ. Artinya banyak ini Bu, bisa tadi, mengedukasi, masyarakat, salah satunya juga itu juga solusi supaya, ngerti pentingnya, pendidikan. Setelah itu dari segi guru tadi, artinya mengasih pemahaman lah, persepsi dimanapun belajar itu sama aja, ngajar itu dimanapun itu berada sama aja. Baru, yang ketiga, merekrut bahwasanya, pengennya guru-guru yang di lingkungan di situ, ya mau mengembangkan, sekolah yang ada di wilayahnya gitu, Bu. 3 itu menurut saya, Bu, yang paling penting. Nah, tadi kita sudah itu ya, sudah mendengar bersama ya Pak ya, Iya iya, mengenai betul. kegiatan yang untuk pemecahan masalah kita ya. Nah, Iya, Bu, jadi betul. salah Mhm. satunya itu mengadakan apa namanya sosialisasi ya Pak ya. Ada juga Nah, sosialisasi ya, ya, Bu. kemudian ada yang kedua, ketiga ya Pak ya, ada tiga ya. Nah, Ada 3 ya. dari ketiga itu, kapan nih Pak pinginnya Bapak melakukan kegiatan tersebut? Waduh, kalau kapan ini Bu, kayaknya kalau bisa secepatnya gitu. Karena dari atas tadi kan Ibu ada nanya juga tadi terkait tujuannya apa, udah saya jawab meningkatkan. Jadi pengennya ya langsung terjun ke lapangan. Artinya sekarang ini saya kan lagi sharing nih sama ibu-ibu kan menceritakan kondisi di sekolah saya itu seperti apa. Nah, lah, ada timbal baliknya, ada yang istilahnya banyak kekurangannya karena letaknya di pinggiran. Makanya banyak kekurangannya. Makanya se Eee, selanjutnya saya pengennya cepet, istilahnya minggu depan ataupun, paling lama 2 minggu harus sudah, teknis dikerjakan gitu, Bu. Membuat, apa namanya, kegiatan-kegiatan itu tadi yang 3 tadi misalkan seperti itu. Kan tadi ada ya pemahaman lah, membuat pemahaman, baru sosialisasi kepada, orang tua wali, baru, setelah itu merekrut guru-guru yang ada di wilayah sekitar itu maksudnya. Itu sih, Bu, pengennya seperti itu, Iya. membuat kegiatan itu, tiga-tiganya itu. Jadi kira-kira 2 minggu ya Pak ya? Iya iya, Bu, kalau bisa secepatnya, seminggu boleh atau 2 minggu paling lama ini langsung dikerjakan, nah seperti itu, Bu. Ya, paling lama 2 minggu ya Pak ya. Mhm Oke, dari mhm.
Iya, Bu. kegiatan ini tadi ya Pak ya, dari meningkatkan Iya. pemahaman, solusi, kemudian merekrut guru yang sarjana di daerah situ ya Pak ya. Yang mana Iya, yang betul. diprioritaskan terlebih dahulu? Oh, gitu. Apakah tiga-tiganya langsung berjalan atau ada yang lebih prioritas Pak? Ada, Bu, ada prioritas menurut saya ada. Ini kan gini Bu, saya lihat di kondisi sekolah saya ini, muridnya ini agak kurang ini tentang kehadiran ini Bu. Malas kadang masuk, kadang tidak, kadang masuk, kadang tidak. Nah, saya pengen di sini paling pertama sih coba mengedukasi kepada warga setempat atau orang tua wali itu, orang tua murid itu coba, sekali-kali diundang ke sekolah gitu maksudnya Bu. Pengennya itu paling penting karena apa? Artinya nanti sudah ada pun guru, sudah ada pun, rasio, siswanya dengan gurunya oke, tapi kalau minat anak pendidik ataupun peserta pendidiknya kurang kan sama aja, Bu. Makanya yang paling prioritas saya pengen mengedukasi orang tua wali itu supaya pentingnya pendidikan itu nampak, terus menasehati kepada, peserta didik supaya rajin untuk belajar gitu maksudnya. Pengennya itu, Bu, yang paling penting. Nah, tadi sudah ada ya prioritasnya Pak ya. Jadi kita harus Iya, heeh. apa namanya mempertemukan dengan orang tua dulu Pak ya. Nah, Iya iya, sekarang betul nih betul. ada adakah strategi? Nah, strategi yang Bapak inginkan Mhm. begitu. Nah, kira-kira seperti apa strateginya nanti Pak? Ini, kalau strategi sih semacam cara-caranya gitu ya, Bu? Iya Biar mereka Pak. Nah, bisa ikut iya, gitu ya? Mengikuti ya? iya, iya Pak. Langkah-langkahnya sih kalau menurut saya, ya paling tidak harus sesekali membuat pelatihan kali, Bu. Membuat pelatihan dulu di sekolah, Oke. baru nanti, Ya, saya buat undangannya. Undangannya mungkin diundanglah dari, beberapa, orang tua wali, nah itu diundang aja, nggak apa-apa diikut misalkan boleh boleh dari hal yang sederhana sekali lah, artinya dalam pengembangan, murid, perlu, membuat undangan supaya Bapak Ibu hadir Bapak Ibu wali, orang tua wali hadir ke sekolah. Artinya membuat undangan itulah strategi menurut saya yang pas, baru nanti setelah itu, ya sama Bu, bukan hanya orang tua wali, tapi apa, guru-gurunya juga saya pengen mau juga berkecimpung di situ, kegiatan itu gitu. Jadi bareng-bareng lah, di sekolah itu supaya nanti ada juga keakraban di sini, menjalin, koordinasi atau komunikasi. Nah, karena sering berkumpul ini kan jadi enak ini Bu komunikasi. Jadi nanti bisa pelan-pelan di situ, saya arahkan, setelah itu, kita edukasi lah, kita kasih pembelajaran pelan-pelan bahwasanya memang penting gitu ini pendidikan itu berjalan, nah itu maksudnya. Itu Bu kira-kira gambaran dari saya. oke, luar biasa ya Pak ya. Iya betul. Strateginya mantap. Oke. Nah, em, jadi nih ya Pak ya, dari tujuan kita sudah apa namanya kita sudah tahu tadi Pak ya tujuannya, kemudian Betul. strateginya untuk Mhm. menyelesaikan masalah itu, kegiatannya Iya, sudah ditentukan, yang diprioritaskannya juga sudah ada. Nah, betul. kira-kira untuk menggapai semua itu Pak, berapa lama ya Pak ya? Sehingga permasalahan itu bisa terselesaikan gitu. Jadi tingkat kesadaran gurunya bisa rajin Mhm. ke sekolah, kemudian Iya, siswanya pun apa namanya rajin juga ke sekolah. Nah, kira-kira betul berapa betul. lama lah itu tercapai, Pak? Wah, di sini memang ini trouble ini Bu, ini trouble atau masalah yang, susahnya memang di sini memang. Jadi kalau kalau disuruh menargetkan ini jangka waktunya, kemungkinan saya harus butuh waktu kurang lebih paling cepat, paling minim ini Bu, saya, buat kurang lebih Ya, 6 bulan kemungkinan Bu. Karena agak susah 6 ini, karena kan bulan. ini daerahnya di pelosok Bu sekolahnya. Jadi, pola pikir orang tua wali itu agak susah gitu. Jadi harus pelan-pelan pelan-pelan gitu. Karena bisa dikatakan kayak kaku gitu Bu. Pada malas sekolah, "Alah nanti paling jadi apa, petani juga di sini," gitu. "Nanti jadi apa, nelayan juga di sini," misalkan. Nah seperti itu. Jadi pola pikirnya itu, ya paling kerjanya juga di situ-situ gitu, jadi nelayan, karena kan di pesisir Bu, pinggir pantai. Petani ikan atau nelayan ikan. Nah, kurang lebih 6 bulan lah, Bu, cukup agak lama ini waktunya gitu. Kurang lebih gitu, Bu, pengennya. Oke lah, 6 bulan ya, Pak ya. Iya, Bu, betul. Oke, 6 bulan. Nah, baiklah kalau begitu, Bapak. Jadi, Mhm. karena kita sudah targetkan nanti 6 bulan ke depan, nah Iya mudah-mudahan ya Pak ya bisa berjalan dengan lancar. Nah, iya dengan menggunakan strategi-strategi yang sudah kita cakapkan tadi Pak ya.
Nah, Iya, ini Bu, Pak, betul. waktu kita sudah berjalan 30 menit ke atas ya Pak ya. Nah, kira-kira nih Pak, ada lagi nggak yang mau disampaikan gitu Pak? Maksudnya terkait apa ini maksudnya, Bu? Mungkin Yang mau ada yang disampaikan? mau disampaikan lagi, eh, apa namanya, yang mau kita diskusikan lagi, ada nggak kira-kira menurut Bapak? Tadi kayaknya yang belum putus itu, saya barusan teringat ini, Bu, baru teringat. Tadi kan, kalau Iya Pak. saya ingat, pas diukur-ukur apa tadi ya, Bu? Ukur ya, nilai ukuran tadi kalau nggak salah. Ibu ada bilang tadi, baru teringat saya. Iya. Tadi kan saya sempat mengatakan apa, Bu, yang waktu ukuran itu, eee, posisi di saya itu kayaknya masih 4 kalau Ah, nggak salah iya, ya? Heeh, iya, saya iya. sih pengennya di situ selama 6 bulan nanti, Bu. Maksudnya kan tadi ada jangka waktu Ibu tanya, selama 6 bulan itu saya mau di sini meningkat gitu, Bu. Jadi minimal pengennya ke 7 lah dulu, nggak usah tinggi-tinggi kali, Bu. 7. Jadi di sini ada pengaruh lah, penguatan itu setelah saya buat, tadi rencana, kegiatan, buat sosialisasi, mengundang, orang tua wali itu, Bapak Ibu orang tua wali, baru kasih pemahaman. Saya pengennya naik di PEN 7 itu, Bu. Kalau kalau di tadi di masalah pengukuran tadi, Bu. Pengennya gitu. Itu Oke. sih kalau untuk penambahannya, Bu, yang ditanya. Heeh. Ya, luar biasa ya Pak ya. Jadi dari 4 ke 7 ya Pak ya. Mudah-mudahan Iya, tercapai pengennya. ya Pak ya. Oke, Amin, pengennya gitu, Bu. itu kan ya amin gitu Pak ya. Iya, Nah, betul, betul. em, baik Bapak, hanya ini saja ya Pak ya diskusi kita ya malam ini ya. Kegiatan coaching Hmm. kita. Jadi em, kita akhiri Pak ya. Boleh, Bu. Oke, siap. Tapi nanti, Bu, saya gini, Bu. Putus ya jaringannya Pak ya. Enggak. Apakah jelas, Bu, suaranya? Iya, tes tes tes. Sudah jelas, Bu? Tes ya Pak. Dengar tidak Pak ya? Sudah Oh ya, jelas? ada Pak ya. Saya pengennya gini, Bu. Ini sharing aja lagi, Bu. Saya pengennya sih, nanti ada, menjalin silaturahmi yang lebih lanjut. Artinya nanti, apa namanya, pengen membuat, yang lebih, apa namanya, yang lebih atau bisa dikatakan tindak lanjut itu, Bu, ke depannya. Yang mulai dari komunikasi mungkin boleh nanti ya, Bu, kita mengadakan, coach lagi ataupun bisa dikatakan, diskusi lagi gitu, Bu. Oh, boleh Pak, boleh. Iya, Nah, jadi pengennya pengennya kira-kira gitu. kapan kita Pak nih ketemu lagi nih Pak? Iya, itu maksudnya pengennya gitu, Bu. Ini kan tadi sudah banyak nih cerita saya, Bu. Pertengahan, ya apa pertengahan? Gimana, Bu? Tadi kan 6 bulan ya Pak ya. Nah, apakah Iya. pertengahan itu kita bisa bertemu atau bagaimana Pak ya? Nah ini maksudnya, artinya gini, Bu, Pertengahan bulan ya. saya sedikit, cerita dulu sebentar ya, Bu. Nah, sedikit cerita sebentar. Tadi kan, Ya, silakan. sudah banyak tadi, apa namanya, sesi diskusi kita, menceritakan tentang trouble masalah saya. Ini kan, banyak ini yang harus saya lakukan ini, Bu. Yang saya inginkan juga banyak, karena harus meningkat kan gitu. Ya kan? Terus, gimana, menjaga menjaga untuk konsisten itu berada di 7 kan susah, Bu. Artinya saya juga perlu di sini, untuk, minta bantuan mungkin dari, lingkungan sekitar barangkali kan gitu, Bu, harus mengundang. Jadi agak lama ini. Baru terus tindak lanjutnya seperti apa, nah itu nanti harus pelan-pelan saya kerjakan kan gitu, Bu. Nah, saya pengennya di sini Ya. membuat aktivitas baru mungkin di pertengahan kali gimana, Bu? Ini kan kalau 2 minggu saya jalankan, kalau 6 bulan artinya, 2 bulan kemudian gitu, Bu. Bisa nggak ya, Bu, ya? 2 bulan kemudian ya Pak ya. Ya, Oh, atau boleh boleh. Jadi kelamaan? pertengahan ya Pak ya. Iya bolehlah kalau gitu, Bu, Nggak nggak apa-apa apa-apa. sih Pak. Tadi karena ini kan, karena 6 bulan ke depan kan prosesnya. Jadi pertengahan Iya, itu kan kita mau lihat bagaimana keberlanjutannya ya Pak ya. Oke, iya. nggak apa-apa Pak. 2 bulan kemudian kita ketemu lagi, nggak apa-apa. Boleh, Nanti 2 boleh. bulan kemudian lagi, Bu, 2 bulan kemudian lagi gitu, jadi 3 kali jumpa. Gimana, Bu? Nggak apa-apa, boleh Pak, boleh. Yang penting apa namanya saling mengingatkan aja kita ya Pak ya. Koordinasi ya, Bu? Boleh koordinasi nanti lewat Ya, WA atau apa gitu ya, Bu, ya? Atau telepon itu maksudnya ya? ya, ya Pak.
Ya. Oh, Ah. oke Jadi lah, 2 saya bulan rasa itu kemudian ya Pak ya? ya Bu, ya oke oke. Oke. Apalagi ya Sip. Bu kira-kira ya Bu supaya mumpung belum di apa ini belum diakhiri maksudnya kira-kira untuk yang ke depan apalagi gitu ya Bu ya. Mungkin eh, perlu juga Berarti kita nanti diskusikan iya betul. atau Gini aja kalau nanti pas membuat 2 bulan gimana Bu? bagaimana Pak? Putus-putus Pak? Ini atau nanti ketika ketika apa namanya saya membuat pelatihan itu boleh apa namanya kalau misalkan menggunakan daring internet boleh saya mengundang ibu gitu maksudnya bertanya aja nih ke apa gimana diskusinya Oh boleh Pak, boleh. boleh ya Boleh. Yang penting nanti waktunya nanti kita koordinasikan, ya kan Pak oh ya? iya Kita betul siap komunikasikan baik-baik. Nanti siapa tahu nih nanti saya ada kegiatan yang lain gitu kan. oke oke Nah, jadi siap bu siap bu biar bisa saya hadir gitu. oke bu Oke Pak ya. udah oke siap bu Sip. aman Jadi 2 bulan ke depan ya Pak, saya tunggu informasinya Pak ya. oke bu sudah aman saya rasa boleh Oke Bapak, itu saja Pak ya. oke bu Terima kasih Pak ya. yo oke oke Selamat malam Pak, selamat beraktivitas ya Pak ya. oke oke bu malam mudah-mudahan lancar nanti ya bu semuanya Amin. amin